warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, jumpa lagi dalam acara Bincang Ahli, dalam acara Tanya Jawab Dokter Sawit. Tetap kali ini bersama ahli kita, Mas Jenderal Muhayyad. Jadi halo Pak Jenderal yang ada di Medan. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Ya, kali ini kami masih dibantu oleh Mas Dika, Mardika Gama Pradana sebagai notulen. Halo Mas Dika. Halo Pak. Oh iya, kukira tidur loh ya kan. Iya, tapi memperhatikan. Jadi ini pemirsa, ini termasuk rating paling banyak pertanyaan. Ini masih dari sekian pupuk yang ada, pupuk yang paling terbaik itu apa itu Mas? Nah ini pertanyaannya, ya ini sulit dijawab, ini pupuk terbaik ya kan gitu. Kira-kira perspektifnya gimana Mas Imo? Jadi mau Bapak Ibu semua ini para netizen yang kami hormati, jadi pupuk yang terbaik di dalam berkebun kelapa sawit ini adalah pupuknya yang terbaik adalah telapak kaki yang punya kebunnya Pak. Oh, jadi, apa itu maksudnya? Iya betul Pak. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu, ketika kita punya kebun tapi nggak pernah datang ke kebunnya dan nggak melihat secara visualnya, cuma dari omongan orang yang nggak ada artinya kan gitu Pak. Jadi makanya saya sebutkan pupuk yang terbaik kebun kelapa sawit adalah telapak kaki yang punya kebunnya Pak. Kan gitu. Dan kenapa sampai seperti itu? Sehingga misalkan satu baris ada 30 pohon, kemudian dari pinggir jalan mungkin nampak hijau semua, tapi kita nggak tahu Pak. Kadang-kadang cuma istilah, kalau kita sebagai seorang planters itu kan cuma limpok katanya Pak. Jadi 5 pokok, jadi baris 1, baris kedua, baris ketiga sampai ke 5 pohon itu yang hijau bagus. Nah yang nomor 6 udah nggak ada pupuknya. Karena apa? Karena telapak kaki yang punya kebunnya nggak pernah sampai ke baris ke nomor 6 kan. Nah itu pertama yang sampaikan Pak. Jadi pupuk yang terbaik. Tapi terlepas itu semua, jadi bagaimana kita mengidentifikasi, bagaimana kita mengamati secara visual apa kekurangan tanamannya, itu yang namanya kan kita mau pupuk apa yang kita berikan kan gitu Pak. Terus karena juga kita ketahui sudah ada hitung-hitungannya berapa kebutuhan pupuk dalam setiap umur tanaman kelapa sawit. Dan bapak-bapak semua selain ya baik teman-teman petani dalam berbagai asosiasi selalu setiap hari yang saya lihat ratingnya itu membahasnya paling banyak pupuk Pak kan Pak Idrus. Kan gitu. Iya, Pak, ini saya pupuk pakai ini Pak, saya pupuk pakai ini Pak, saya pupuk pakai ini. Betul ya. Itu Mas. Ya itu semuanya baik, tapi syaratnya satu, kalau teraplikasikan, kalau cuma ngomong aja juga nggak baik kan gitu Pak. Iya itu satu Mas, itu perspektif itu tadi. Maksudnya kan kita kan nggak boleh menyebut merek Mas. Ya. Iya betul Pak. Tapi kan komponen kok apa bisa kita bahas. Kalau menurut saya gini Mas, ini kan pendapat saya. Jadi nanti Masnya komentarin lah. Pupuk yang bagus itu ya pupuk yang asli kalau menurut saya Mas. Asli loh Mas. Asli itu gini. Asli itu kan sesuai kandungannya yang ada, ya kan Mas. Nah itu mesti itu yang bagus. Kalau ditulisnya 46% ya 46%, 60% ya 60%, kan itu pupuk yang terbagus. Nah nanti kalau yang kedua Mas, perspektif yang kedua itu yang terbagus itu adalah ya semua bagus tapi sesuai hitung-hitungan rekomendator kan gitu. Dosisnya kan udah ada, semua bagus, hanya yang nggak bagus itu yang nggak pas dosisnya biasanya, ya kan. Nah ini kurang, jadi kurang bagus. Dua perspektif itu gimana Mas Imo? Iya, jadi yang perspektif yang pertama Pak Agus, jadi mau bagaimanapun memang betul pupuk yang bagus adalah pupuk yang asli. Tapi perlu kita ketahui semua Bapak Ibu sekalian, jadi banyak sekali saat ini yang menyamarkan merek itu mirip-mirip kan gitu. Pupuk A dengan covernya seperti ini, tapi kita harus memahami. Jadi yang paling penting yang perlu kita amati, ini sering terjadi perdebatan juga Pak Agus, pupuk subsidi dan non subsidi Pak.
Katanya yang non subsidi itu jauh lebih bagus daripada yang subsidi atau kebalikannya kan gitu. Sebenarnya dua pupuk itu adalah pupuk yang sama Pak Agus. Jadi mau subsidi dan non subsidi itu kan sebenarnya yang non subsidi itu adalah pupuk yang tidak dibiayai pembuatannya sama pemerintah, disubsidi maksud saya, dan yang subsidi itu dibiayai. Jadi sebenarnya aturan mainnya itu tidak pada kandungan ininya Pak, kandungan haranya kan gitu. Karena kandungan haranya speknya yang namanya dikeluarkan itu sudah ada aturan mainnya. Jadi ada namanya SNI, misalkan pupuk NPK itu sudah ada SNI 2803 tahun 2012. Jadi SNI-nya ini mengatur bahwasanya total unsur hara dalam pupuk NPK itu N ditambah P ditambah K ditambah Mg misalkan itu harus totalnya di atas 30%, misalkan seperti itu. Jadi itu sudah ada aturan bakunya, dan misalkan kan ada NPK triple 15, baik yang itu disubsidi maupun tidak disubsidi, seyogyanya kandungan unsurnya sama. Ketika tidak sama, malah aturannya itu yang salah produsennya. Misalkan itu pupuknya sama-sama asli. Tapi sekarang jangan hati-hati juga, bahwasanya kadang-kadang pupuk itu banyak menyamarkan dengan merek yang mirip kan gitu. Merek yang mirip, tapi ternyata itu isinya ureanya dari garam, kaliumnya dari batu bata, itu juga banyak ditemui. Dan kami di riset di sini di pusat penelitian itu juga sering menjumpai hasil analisis yang dikirim bapak-bapak petani maupun perusahaan juga ada yang palsu kan gitu dalam tanda kutip bagus. Itu yang pertama yang tadi Pak Asli. Nah yang kedua, ketika kita kecukupan haranya itu betul. Jadi misalkan Bapak Agus juga mau pupuk, ketika pupuknya volumenya kurang, jumlahnya ya kurang, kita pun nggak peduli dengan itu kan gitu. Itu juga akan mempengaruhi terhadap produksi. Dan sering kali kadang-kadang dibahas di grup, kita menyalahkan varietasnya. Padahal sebenarnya ke-17 produsen benih yang ada di Indonesia saat ini yang beredar di Bapak Petani Indonesia. 19. Berapa? 19. Udah 19. Itu semuanya sudah melalui SNI juga Pak Agus. Jadi standar untuk bisa dijual itu juga melalui tahapan SNI, dan itu sudah layak untuk ditanam untuk masyarakat semua. Jadi nggak usah mempermasalahkan faktor benihnya. Kadangkala Pak itu satu baris keluaran satu putaran itu keluarnya bunga betina, habis itu keluar bunga jantan semua. Yang disalahkan pupuk 3 bulan yang lalu, padahal itu varietasnya ini jelek. Nggak seperti itu memahaminya. Jadi seperti yang saya utarakan di awal tadi, bahwasanya kita harus mencatat berapa tandan yang terpanen, berapa kilogram yang terpanen, itu semua untuk cross check ke kita. Tapi kalau cuma omongin juga kita juga susah untuk menganalisisnya bagus. Gitu. Mas Imuh tadi itu maksudnya sesama bibit unggul Mas, itu tidak terpengaruh. Tetapi kalau Mariles kan dipupuk seberapa pun hasilnya juga segitu-segitu Mas, kan gitu maksudnya. Mungkin ini juga sama, kadang-kadang persepsi masyarakat kan kadang-kadang berbeda betul. Ketika Mariles itu adalah hasil dari F2-nya, jadi bibit yang ditanam F1 yang misalkan Bapak yang tanam sekarang terus ngambil berundulannya, itu adalah lahirlah marihat yang dileles, jadi berundulan yang jatuh kemudian ditanam kembali, sehingga itu paling persentase bagus teneranya sekitar 50% dari status pohon itu. Jadi kemudian persentase pisiperanya itu 25% dan persentase duranya adalah 25%. Jadi produksinya itu yang menyebabkan tidak bagusnya karena terkontaminasinya dengan jenis lain gitu maksudnya bagus. Nah itu yang menyebabkan nggak bagusnya. Jadi mau dipupuk seberapapun karena memang sumbernya juga sudah nggak bagus, maka hasilnya tidak bagus. Tapi kalau mau nanam itu murni dura semua, murni tapi ya bagus ya, betul-betul F1-nya dura, itu produksinya pasti akan jauh lebih tinggi karena bobotnya akan lebih kuat kan gitu bagus. Tapi kan susah mencari dura dan itu hanya produsen benih yang punya. Iya, akhirnya di lockdown juga pabriknya rusak karena kan gitu, skru presnya pecah semua kan gitu Pak Agus. Iya Mas, jadi kan itulah udah mulai jawabannya mulai ketemu Mas yang terbaik. Tapi kalau yang sampai bilang sepatu tadi, telapak kaki tadi kan memang itu kan yang bagusnya memang benar-benar diaplikasikan kan gitu. Iya. Tapi kedua
Yang diaplikasikan pun, ya Mas, itu kan harus baru satu yang kita bahas Mas, dibilang bagus tadi. Meskipun itu bagus, tadi udah Mas Imo bahas jenis dan dosisnya harus kecukupan tadi. Yang 3 tadi juga harus dibahas Mas, yang 3T berikutnya ya harus tepat waktunya dan frekuensinya, tepat caranya, ya kan Mas? Dan jadi mungkin akan saya mulai. Jadi kalau kita pemupukan sekarang ini kan sudah nggak 4T lagi, jadi 5T Pak Bagus kan gitu. Yang pertama kan tepat dosisnya, tadi kita analisis ya Pak ya di sessionnya sebelumnya kan gitu. Kemudian tepat jenisnya Pak Agus. Jadi pilihan kita mau pakai pupuk tunggal atau pupuk majemuk kan gitu Pak Agus. Nah, ketiga itu tepat caranya. Makanya tepat cara itu kita mengaplikasinya itu mau ditabur atau dipoket misalkan seperti itu Pak Agus. Tapi tepat cara ini yang memastikan kita pupuk itu bisa sampai di lapangan ya telapak kaki yang punya kebun, sehingga bekerja itu hanya mendengarkan instruksi kita. Nah, yang keempat adalah tepat waktu Agus. Kadang-kala kita pas ada biaya, uangnya ada, pas musim kemarau tetap dipaksakan mupuk, ini salah kan Agus. Jadi curah hujannya harus cukup kan gitu, di atas 60 mm, kemudian memang kurang dari 300 mm, kadang-kadang itu juga kita harus cerdas. Jadi saat ini kan juga Bapak Ibu sekalian netizen juga udah cerdas-cerdas. Nah, yang kelima Pak, tepat administrasinya Pak Agus. Jangan sampai laporannya udah selesai, nggak taunya cuma 5 pohon aja tidak bibit di lapangan kan begitu Pak. Nah itu 5 tepat Pak Agus. Iya, makanya itu tadi Mas, kan ada yang tanya itu kemarin masalah waktu. Pak ini kan sudah tahu sebetulnya kapan mupuk di musim kemarau atau musim penghujan, nah, kan gitu. Ini kami belum hujan tempat kami, ini kami sudah siap mupuk hari Minggu mau mupuk, aku bilang tunggu dulu sesuai waktu yang tepat tadi, kayak gitu. Tapi pokoknya begini, gue bilang saya nggak aku jawab Mas, sudah tanya tapi ngeyel Mas, kan gitu. Iya, kadang-kadang kan kita bukan nggak mau komentari, kadang-kadang pertanyaannya berulang dan tidak cerdas kan gitu Pak Agus. Nah itu juga, tapi kita nggak boleh yang namanya kita penyuluh Pak Agus, kita harus berikan informasi yang sebaik-baiknya kan gitu. Ya, jadi itulah Mas Imo. Jadi kita kita rangkum ini, kalau nggak kita rangkum nanti mencernanya agak sulit. Jadi pupuk yang terbagus itu adalah yang memang sampai ke tanaman benar-benar dipupukkan, dan itu kan syaratnya kan harus asli artinya sudah dicek betul dan harus memenuhi standar aplikasi yang efektif dan efisien. Makanya harus tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu dan frekuensi, dan tepat cara serta tepat administrasi. Jadi itulah pupuk terbaik untuk kelapa sawit. Cocok kan Mas Imo? Ya cocok bagus. Walaupun memang kita belum membahas ya Pak jenisnya seperti apa aja, itu kan gampang. Nanti mungkin pas sesi tertentu kita bahas sendiri kan gitu. Iya. Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti acara diskusi ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian kalau ada komen-komen di YouTube silahkan disampaikan untuk kebaikan diskusi kita ini supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih pemirsa untuk malam ini. Terima kasih Mas Jenderal Muhayat yang telah bagus sama-sama ilmunya, dan Mas Dika yang telah mentelengi sebagai notulen untuk malam hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.